Bab 1325 Sistem Perencana Utama. Door. Di luar makam leluhur, sebuah batu besar perlahan naik dan membuka pintu masuk. Li Qinghe memimpin dan melangkah ke makam bersama orang-orang lainnya. Ini bukan pertama kalinya mereka memasuki makam leluhur ini. Setiap kali mereka masuk, mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Di tanah leluhur ini di mana semua pusat kekuatan Sekte Istana Surga dimakamkan, semua orang selalu kagum dan tidak berani membuat keributan. Meskipun pembangkit tenaga listrik itu telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih merasakan tekanan besar. Tapi kali ini, begitu mereka melangkah ke makam leluhur, semua orang merasakan tekanan yang mencekik. Semakin dalam mereka pergi ke kuburan yang gelap, semakin besar tekanan yang mereka rasakan. Itu benar-benar berbeda dari saat mereka memasuki makam leluhur. Ini, seseorang membuka mulutnya, ingin menjelaskan mengapa ini terjadi. Tetapi dia menemukan bahwa semua orang saling memandang, termasuk Li Qinghe, sang dekan, yang melihat sekeliling dengan serius dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke satu arah. Itu adalah lorong makam yang mengarah ke ruang makam utama. Tentu saja, ruang makam utama persis seperti yang disebut Akademi Istana Surga karena dua dekan pertama Akademi Istana Surga dimakamkan di sana. Padahal, tempat itu hanyalah ruang makam paling terpencil di makam leluhur, jauh dari pusat. Ketika Li Xuanqi menguburkan dirinya di sini, dia berulang kali memperingatkan keturunannya untuk tidak menyinggung leluhur Sekte Istana Surga. Li Xuanqi telah menguburkan dirinya di sini tanpa izin, yang sudah dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana dia berani memilih area tengah lagi? Oleh karena itu, keturunannya pun mengikuti petunjuk nenek moyang mereka. Bahkan ketika memasuki makam leluhur, mereka tidak menjelajahi daerah lain. Setiap kali mereka langsung pergi ke makam Li Xuanqi dan dekan kedua. Seiring waktu, mereka menyebut tempat itu ruang makam utama. Tapi sekarang, ada tekanan besar yang datang dari arah itu, yang mengejutkan semua orang. Mungkinkah pendirinya sudah pulih lebih awal? Seseorang berkata dengan terkejut dan gembira. Jika Li Xuanqi bisa pulih, Akademi Istana Surga akan menjadi kekuatan terkuat di benua surga. Lagi pula, tidak ada kekuatan di benua surga yang memiliki Raja Surgawi. Tidak, aura ini jauh melampaui Raja Surgawi. Seorang kepala bangunan menggelengkan kepalanya sedikit. Tetapi di saat berikutnya, aura yang kuat tiba-tiba menghilang dan menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul. Di makam leluhur yang besar, ketenangan masa lalu yang khusyuk dipulihkan. Semua orang langsung tercengang, dan mereka saling memandang dengan bingung. Kenapa kamu masih berdiri di luar? Pada saat ini, suara acuh tak acuh tapi bermartabat terdengar. Semua orang buru-buru mencondongkan tubuh bagian atas ke depan dan menjawab dengan hormat, ya. Kemudian, mereka semua bergerak maju. Suara ini sangat akrab bagi mereka. Itu jelas suara Patriark Li Xuanqi, dan tidak ada dari mereka yang bisa melupakannya. Namun, hilangnya aura secara tiba-tiba masih membingungkan semua orang. Mereka semua tahu bahwa itu pasti berasal dari kedua dekan mereka, tetapi siapakah itu? Selain Li Xuanqi dan dekan generasi kedua, hanya ada satu orang lagi di makam leluhur. Semua orang kuat dan kuat dari Sekte Istana Surga di masa lalu. Ketika mereka berpikir sampai di sini, hati semua orang tiba-tiba tersentak. Tetapi mereka tidak berani berhenti dan berkomunikasi satu sama lain, dan mereka terus menjaga keheningan dan bergerak maju dengan hormat. Segera, mereka menyeberangi lorong makam dan melangkah ke ruang makam yang luas. Tak disangka, ruang makam itu tidak segelap dulu. Sebaliknya, beberapa cahaya dibiaskan dari sudut belakang ruang makam. Ekspresi semua orang berubah drastis di tempat. Apa artinya cahaya masuk? Makam itu telah digali oleh seseorang. Berdebar. Segera, semua orang berlutut di tanah hampir bersamaan. Li Qinghe bahkan berteriak, "Maafkan kami, Patriark. Keturunan kami yang tidak berbakti lalai untuk mengambil tindakan pencegahan dan membiarkan orang luar mengganggumu. Bangun, ini tidak ada hubungannya denganmu." Suara acuh tak acuh terdengar. Kemudian, angin dingin bertiup, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit muda berjalan keluar perlahan. Cahaya redup membias di wajahnya, dan semua orang yang hadir dalam keadaan kesurupan. Patriark Li Xuanqi.
Dia benar-benar keluar. Semua orang terkejut. Di masa lalu, pada hari pemujaan leluhur, Li Xuanqi dan dekan generasi kedua selalu terbaring di peti mati mereka. Meskipun mereka telah berkomunikasi dengan mereka, tubuh mereka tidak pernah bergerak. Kali ini, dia benar-benar keluar dari peti mati dan mendekati mereka dengan sangat dekat. Li Qingshan dan Li Qinghe sedikit gemetar, dan mata mereka sedikit basah. Sebagai cucu Li Xuanqi, mereka secara alami mengenali lelaki tua ini. Bertahun-tahun yang lalu, ketika mereka masih muda, lelaki tua ini memeluk mereka dan bermain dengan mereka. Belakangan, lelaki tua itu meninggal dunia, dan mereka berdua bahkan belum berhasil membangun fondasinya. Sekarang, setelah bertahun-tahun, melihat lelaki tua ini lagi membuat mereka mengingat banyak kenangan. Kakek, Li Qinghe dan Li Qingshan berkata pada saat yang sama, menyebut gelar yang tidak mereka gunakan selama bertahun-tahun. Li Xuanqi juga tersenyum ramah. Melihat kedua cucunya, dia sedikit mengangguk dan menghela nafas dengan emosional, "Kamu sudah dewasa." Ini adalah sesuatu yang sering dikatakan oleh banyak senior, tetapi sebenarnya mengandung pemikiran yang tak terhitung jumlahnya. Dari ribuan kata, itu telah diringkas menjadi desahan ini. Li Qingshan dan Li Qinghe juga memandang Li Xuanqi. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, mereka tidak lagi muda. Kesan mereka tentang lelaki tua ini hanyalah sebagian kecil dari masa kecil mereka, dan sisanya adalah komunikasi suara dengan lelaki tua ini setiap 5 tahun pada hari pemujaan leluhur. Setelah bertahun-tahun, apa yang mereka rasakan terhadap lelaki tua ini hanyalah rasa hormat. Perbaiki saja batu spiritual immortal dan perbaiki formasi seperti sebelumnya, lalu dengarkan aku. Li Xuanqi langsung mengejar. Semua orang buru-buru menjawab ya dan mulai bekerja sama. Mereka mengeluarkan batu keabadian spiritual yang telah mereka siapkan dan mulai menyempurnakannya. Li Qinghe dan Li Qingshan secara langsung bertanggung jawab untuk memperbaiki mantra kebangkitan. Li Xuanqi berkata lagi, "Bahkan, kamu juga baru saja menyadari aura itu. Itu adalah jiwa salah satu leluhur dari Sekte Istana Surga. Jiwanya dan jiwa istrinya juga muncul. Kultivasi mereka setidaknya di puncak Celestial Prime, tidak jauh dari level Kaisar Langit." Apa? Semua orang terkejut. Apakah mereka menyempurnakan batu spiritual immortal atau memperbaiki formasi? Mereka semua melebarkan mata mereka. Kata-kata Li Xuanqi sangat mengejutkan mereka. Perdana surgawi, mendekati level Kaisar Langit? Bagaimana ini bisa terjadi? Jika makhluk seperti itu keluar, siapa di benua surga yang bisa menjadi tandingannya? Qinghe, Qingshan, ayahmu seharusnya yang pertama menemukan mereka. Sayang sekali aku tidak punya waktu untuk bangun saat itu. Ayahmu menyinggung mereka, dan tubuhnya dihancurkan oleh satu telapak tangan. Untungnya, telapak tangannya jiwamu tidak sepenuhnya hancur, dan aku telah memasukkannya ke dalam mantra kebangkitan. Jadi, saat kau melihat keduanya nanti, ingatlah untuk tidak menyinggung perasaan mereka. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melindungimu. Li Xuanqi melanjutkan. Semua orang yang hadir sedikit terkejut. Mereka tidak bisa mencerna apa yang dikatakan Li Xuanqi untuk sementara waktu. Pertama, jiwa dari dua leluhur Sekte Istana Surga telah muncul. Kemudian, Din generasi kedua hampir terbunuh, dan tubuhnya telah dihancurkan oleh satu telapak tangan. Apakah jiwa kedua leluhur itu benar-benar sekuat itu? Semua orang merasa pusing saat mereka mencoba mencerna kata-kata Li Xuanqi. Wakil dekan, Li Qingshan, dan putranya, Li Wenku, mau tidak mau saling memandang dengan bingung. Tubuh Din generasi kedua hancur, dan jiwanya hampir terpencar. Mengapa dia masih pulih dalam mantra kebangkitan? Butuh ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk pulih. Petik 2. Dengan cara ini, apa yang harus kita lakukan dengan rencana kita? Rencana kita sudah direncanakan begitu lama. Apakah akan dibatalkan? Ayah dan anak itu sulit menerimanya. Berita buruk ini terlalu menyakitkan untuk mereka terima. Namun, alasan utama mengapa lelaki tua ini ada di sini adalah karena aku memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Pada saat ini, Li Xuanqi berbicara lagi. Alasan mengapa jiwa kedua leluhur Sekte Istana Surga muncul adalah karena anak-anak mereka muncul. Makam leluhur dibuka oleh jiwa kedua leluhur.
Namun, menurut pengamatan saya, jiwa mereka telah kehilangan kesadaran spiritual dan hanya tersisa obsesi mereka. Siapapun yang melepaskan niat membunuh mereka di depan mereka akan dikejar oleh mereka. Ini adalah naluri mereka untuk melindungi anak-anak mereka. Anak-anak leluhur Sekte Istana Surga? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Anak-anak leluhur itu masih hidup? Semua orang di daerah ini melebarkan mata mereka dengan tak percaya. Aku tahu kamu bingung bagaimana anak-anak mereka masih hidup. Aku juga tidak percaya pada awalnya. Tapi inilah kenyataannya. Anak itu menyegel dirinya sendiri dan baru saja terbangun. Sekarang, dia juga seorang lelaki tua di tahap setengah surgawi. Namun, kekuatannya sangat tidak biasa. Sayang sekali saya tidak dapat memverifikasinya. Setelah mengatakan itu, Li Xuanqi memusatkan pandangannya pada para penonton dan berkata dengan serius, "Namun, Anda harus mendengarkan apa yang akan saya katakan selanjutnya dengan hati-hati. Saya baru saja mencapai kesepakatan dengannya. Mulai sekarang, dia akan melakukannya menjadi wakil dekan Akademi Istana Surga. Kalian semua harus menghormatinya dan tidak pernah menyinggung perasaannya. Bahkan jika dia benar-benar berada di tahap setengah langit, dia tetaplah nenek moyang kita. Apakah kamu mengerti?" Desir. Seketika, para penonton menggigil dan mengubah ekspresi mereka. Kemudian, mereka menjawab serempak, "Kami akan mengikuti petunjuk nenek moyang kami." Mereka semua tahu dengan jelas bahwa wakil dekan Akademi Istana Surga akan berdampak besar pada mereka. Namun, mereka tidak bisa menolaknya. Karena wakil dekan ini adalah keturunan leluhur dari Sekte Istana Surga. Apalagi dia dilindungi oleh jiwa kedua leluhur. Bahkan jika dia ingin menjadi dekan Akademi Istana Surga, mereka tidak akan bisa menolak, apalagi menjadi wakil dekan. Li Qingshan dan Li Wenku saling memandang dengan ekspresi rumit. Pada akhirnya, mereka tidak mengatakan apa-apa. Pada saat yang sama, Li Xuanqi berbalik dan melihat ke sudut makam. Dia berteriak, "Kakak Su, saya sudah menjelaskan kepada mereka. Anda bisa keluar dan menemui mereka." "Heh, kamu menyebut ini jelas? Mengapa kamu tidak bertanya kepada mereka tentang lelaki tua ini yang dicari di seluruh benua Tian?" Suara Suke datang, mencibir. Semua orang terkejut. "Kita akan memberi hadiah di benua surga untuk anak-anak leluhur Sekte Istana Surga? Bagaimana ini mungkin?" Li Xuanqi juga hampir melupakan hal ini. Dia segera menatap Li Qinghe dan berkata dengan suara rendah, "Aku hampir lupa tentang ini. Katakan padaku, mengapa kamu memerintahkan agar saudara Su dicari?" "Kakek, ini." Li Qinghe bingung. Tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di daerah ini juga sadar dan membuka mata lebar-lebar karena tidak percaya. Baru-baru ini, Akademi Istana Surga telah mengeluarkan perintah buronan untuk satu orang, yaitu Ayah Suke. Sekarang Li Xuanqi memanggilnya Saudara Su. Keduanya memiliki nama keluarga Su, dan keduanya telah mencapai tahap setengah langit. Jadi, terkesiap. Seketika, banyak orang tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Li Qingshan dan Li Wenku tiba-tiba gemetar dan saling memandang dengan kaget. "Dor!" Li Qinghe berlutut di tanah lagi dan berkata kepada Li Xuanqi, "Kakek, ini salah paham. Aku tidak tahu Ayah Suke adalah keturunan leluhur Sekte Istana Surga. Dia pernah berkata di dunia luar bahwa..." "Diam!" Li Xuanqi berteriak tiba-tiba saat dia menatap Li Qinghe dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak peduli apa yang telah dilakukan saudara Su, kamu seharusnya tidak memasukkannya ke dalam daftar orang yang dicari. Ini tidak menghormati leluhur dan Sekte Istana Surga." Petik 2. Li Qinghe sedikit terkejut. Kemudian, dia juga bersujud ke tanah dan berkata, "Ya, saya mengakui kesalahan saya." Rupanya, Li Xuanqi tahu Li Qinghe tidak akan mengeluarkan perintah buronan untuk Suke tanpa alasan. Suke pasti telah melakukan sesuatu yang keterlaluan dan melanggar Akademi Istana Surga. Lagi pula, dia tidak bisa membiarkan Li Qinghe mengatakan ini di depan Suke. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Oleh karena itu, dia menyela Li Qinghe dan menyalahkan Akademi Istana Surga secara langsung. Hanya dengan cara ini, dia tidak akan menyinggung Suke, dan dia tidak akan membiarkan kerjasama yang telah dia negosiasikan dengan susah payah gagal lagi.
Jika tidak, Akademi Istana Surga akan kehilangan jiwa dari dua leluhur dari Sekte Istana Surga. Sebagai adik laki-laki Li Qinghe, yang telah menjadi dekan Akademi Istana Surga, cukup cerdas. Dia segera memahami niat Li Xuanqi dan mengakui kesalahannya tanpa ragu-ragu. Li Xuanqi cukup puas dengan apa yang telah dilakukannya. Kakak Su, cucuku yang tidak berbakti telah mengakui kesalahannya. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Mereka tidak tahu identitasmu sebelumnya. Mengapa kita tidak menganggap ini kesalahpahaman dan mengakhiri dia? Li Xuanqi membalas Suke. Namun, saat ini, dia juga merasa sedikit aneh. Secara teoritis, masalah ini seharusnya tidak terlalu megah. Karena keturunan leluhur telah mengungkapkan identitasnya, Akademi Istana Surga tidak akan berani melanjutkan masalah ini. Sekarang semuanya sudah beres, mengapa keturunan leluhur masih tidak mau keluar? Kakak Su, kenapa kamu tidak keluar dulu? Akademi Istana Surga masih akan mengandalkanmu di masa depan. Li Xuanqi terus berkata. Saat berikutnya, Suke mendengus dingin. Sebagai wakil dekan yang bermartabat, jangan bilang aku harus keluar untuk menemui mereka secara langsung. Selain itu, aku punya lebih dari satu hal untuk diselesaikan dengan mereka. Li Xuanqi, tanyakan pada mereka apa yang telah mereka lakukan. Apa? Lebih dari satu hal? Li Xuanqi terkejut. Kemudian, dia berbalik dan menatap Li Qinghe dan yang lainnya, sedikit mengernyit. Mengapa keturunan leluhur Sekte Istana Surga memiliki begitu banyak keluhan dengan Akademi Istana Surga? Jika ini memengaruhi rencana besar untuk menghidupkan kembali Sekte Istana Surga, itu akan sangat buruk. Apa yang ingin Anda katakan? Li Xuanqi memandangi kerumunan dan bertanya dengan suara rendah. Li Qinghe dan yang lainnya tersenyum pahit, merasa sangat tidak berdaya. Tentu saja, mereka semua tahu apa yang dibicarakan Suke. Orang tua ini telah memberitahu dunia luar bahwa Jiang Hongyan adalah menantu perempuannya. Namun, sekarang Akademi Istana Surga berhubungan dekat dengan Sekte Sage dan telah merencanakan untuk menyatukan Jiang Hongyan dengan makhluk ilahi Janin Tao dari Sekte Sage melalui pernikahan. Sekarang, sesuatu telah terjadi, dan lelaki tua ini akan menyelesaikan perhitungan dengan mereka. Ini adalah kesalahan saya. Pada awalnya, saya mengusulkan untuk menggabungkan makhluk ilahi dari Janin Tao dengan tubuh Kismet Surgawi. Saya berharap akan ada keturunan dari makhluk ilahi dari Kismet Surgawi. Namun, ini hanya sebuah proposal, dan itu belum terrealisasi. Mohon maafkan saya, Senior Su. Li Qingshan berkata sambil mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain berdiri, karena hal ini memang sudah dia usulkan sejak awal. Namun, ini terkait dengan rencana rahasia antara Din generasi kedua dengan dia dan ayahnya. Jadi, dia harus berdiri dan mengakuinya. Kalau tidak, jika lebih banyak hal ditemukan, dia akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Jika proposal ini telah direalisasikan, apakah menurutmu kamu masih hidup dan berdiri di sini berbicara denganku? Suara dingin dan mengesankan Suke bisa didengar. Semua orang di daerah ini menahan napas dan menundukkan kepala. Sebelum ini, mereka mengira ayah Suke hanyalah pembohong tua, jadi mereka mengeluarkan perintah buronan tanpa keberatan. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan apakah Jiang Hongyan adalah menantu perempuannya atau bukan. Siapa sangka identitas Suke begitu mengagumkan? Dia adalah seorang pria dari puluhan ribu tahun yang lalu, dan dia juga anak dari leluhur Sekte Istana Surga. Hal yang paling mengerikan adalah di era ini di mana tidak ada Kaisar Langit atau Raja Langit, orang ini dilindungi oleh jiwa dua leluhur yang sungguh mengerikan. Lupakan, sekarang semuanya sudah jelas, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Putraku, Suke, akan segera datang ke benua surga. Saat itu, aku tidak ingin dia mendengar tentang pernikahan antara Jiang Hongyan dan makhluk ilahi Janin Tao. Pada saat ini, suara Suke dapat terdengar lagi. Kali ini, jauh lebih lembut dari sebelumnya. Semua orang di daerah ini menghela nafas lega. Li Xuanqi juga merasa lega. Bagaimanapun, ini hanyalah kesalahpahaman kecil yang bisa diselesaikan dengan beberapa kata. Mereka tidak akan menimbulkan masalah besar. Dia tersenyum dan berkata kepada Suke dengan menangkupkan tangannya, "Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Saudara Su." Ini bukan kemurahan hati.
Aku hanya orang yang berhati lembut. Tapi aku tidak ingin ini terjadi lagi. Oke, Li Xuanqi, kamu terus membiarkan mereka melakukan pekerjaan mereka. Aku akan pergi ke Akademi Istana Surga secara pribadi nanti, jawab Suke. Li Xuanqi terkejut, Kakak Su, tidakkah kamu keluar untuk menemui semua orang? Tidak, tidak perlu. Lagi pula, mereka memiliki potretku, jadi mereka bisa mengenaliku. Ini tidak bisa dilakukan. Karena kamu adalah wakil dekan Akademi Istana Surga, kebanyakan dari mereka harus berlutut kepadamu terlebih dahulu. Kalau tidak, itu melanggar peraturan. Li Xuanqi sedikit cemas, karena dia takut Suke akan mengingkari kata-katanya. Tanpa menunggu jawaban Suke, dia melambaikan tangannya. Semuanya, bangun, ikuti saya untuk mengunjungi wakil dekan Su. Ya. Semua orang buru-buru menjawab serempak dan mengikuti Li Xuanqi ke sudut ruang makam. Siapa yang berani tidak mematuhi guru leluhur mereka? Selain itu, mereka juga ingin melihat seperti apa jiwa kedua leluhur sekte Istana Surga itu. Tapi saat berikutnya, semua orang yang berdiri di sudut secara kolektif tercengang. Di ujung lorong berdiri seorang pria dan wanita. Sosok mereka ilusi dan mata mereka tak bernyawa. Pria tua itu, ayah Suke, yang telah mereka cari sebelumnya, sedang digendong oleh wanita itu. Seolah-olah dia digendong oleh seorang putri. Semua orang menatapnya, dan dia melihat kembali pada mereka. Untuk sesaat, pemandangan itu sangat canggung, dan ada keheningan total. Kurang ajar, penampilan macam apa itu? Sikap macam apa itu? Ibuku memelukku. Tidakkah menurutmu memalukan untuk menunjukkan cinta keibuan yang begitu besar? Tiba-tiba, Suke berteriak dengan suara yang dalam dan dengan marah menegur. Semua orang yang hadir segera sadar dan buru-buru melambaikan tangan dan berkata, Wakil Dekan Su, tolong tenang. Kami tidak bermaksud begitu. Omong kosong, tatapan matamu memberitahuku bahwa itulah yang kamu maksud. Teriak Suke dengan marah, tapi dia juga sangat tidak berdaya. Saat ini, jika dia bisa tampil dengan cara yang mengagumkan, tentunya dia akan senang. Tapi tidak ada jalan lain. Kecuali untuk berbicara, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apalagi yang bisa dia lakukan? Kakak Su, jangan marah. Aku pasti akan memberi mereka pelajaran yang bagus nanti. Li Xuanqi juga batuk saat ini dan agak terdiam. Dia mengira Suke pasti akan turun saat ini. Siapa sangka pria ini masih terbaring di pelukan ibunya. Bahkan jika mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun, tidak perlu melakukan ini, bukan? Anda tidak muda lagi, dan Anda masih tidak merasa malu. Petik 2. Oh, Li Xuanqi, aku menemukan ada yang salah dengan sorot matamu. Apakah kamu ingin bertarung? Ayo, aku akan meminta ayahku untuk membunuhmu. Teriak Suke dengan marah lagi. Kali ini ia benar-benar kesal. Dia menemukan bahwa ada jejak penghinaan di mata Li Xuanqi. Tidak, Saudara Su, Anda salah paham dengan saya. Jangan ganggu reuni Wakil Dekan Su dengan keluarganya. Ayo kita semua keluar. Li Xuanqi buru-buru melambaikan tangannya untuk menjelaskan. Pada saat yang sama, dia meminta semua orang untuk pergi, karena takut kesalahpahaman akan menjadi lebih besar jika mereka tetap tinggal. Kakak Su, kami akan keluar dulu. Kamu dan kedua leluhur, tolong lakukan sesukamu. Dia mengucapkan selamat tinggal dengan tergesa-gesa. Setelah semua orang pergi, Buttfast dan Duan Jiude, yang berada di luar gua, sudah membebaskan diri dan tertawa terbahak-bahak. Ini pertama kalinya aku sangat bahagia. Orang ini juga punya waktu ketika dia membodohi dirinya sendiri. Tuan Duan, kita tidak akan berhenti sampai kita mabuk malam ini. Petik 2. Sangat memuaskan. Tuan Buttfast, tidak hanya malam ini, kupikir kita tidak boleh berhenti sampai kita mabuk selama setahun. Hal semacam ini bisa membuatku bahagia selama setahun. Buttfast dan Duan Jiude tertawa dengan sombong satu demi satu. Suke segera mengangkat alisnya dan berteriak, Ayah mertua, ibu mertua, cepat rebus anjing itu untuk memberi makan tubuhku. Dan orang tua itu, dia terlihat sangat menyedihkan. Kita harus membunuhnya demi rakyat? Petik 2. F***CK, jangan, nak, ayo kita bicarakan ini. Mendengar itu, senyuman di wajah Buttfast dan Duan Jiude menghilang seketika. Nyali mereka hampir ketakutan.
Untungnya, kedua jiwa itu telah kehilangan kesadaran spiritualnya. Mereka ada murni karena obsesi mereka. Mereka hanya akan menyerang siapa saja yang ingin menyakiti anak mereka. Mustahil bagi mereka untuk mendengarkan kata-kata Suke. Hei, Buttfast, Duan Jiude, sebaiknya kamu segera mencari solusi. Kamu telah terjebak di sini selama berhari-hari, dan kamu masih belum memiliki kesadaran. Jika kamu tidak dapat menemukan solusi hari ini, kamu pasti akan menderita nanti. Suke memperingatkan mereka sambil tersenyum. Buttfast segera menatapnya. F***CK, nak, jangan seperti ini. Jika aku punya solusi, aku akan lari tidak, aku akan pergi untuk menyelamatkanmu. Itu benar. Keduanya terlalu kuat, dan kita tidak bisa berurusan dengan mereka sama sekali. Nak, mengapa kamu tidak mencobanya dan berpura-pura menjadi anak mereka, lalu menggunakan perasaanmu yang sebenarnya untuk membangunkan mereka? Mungkin kamu bisa mendapatkan kembali kebebasanmu? Usul Duan Jiude. Bangun CK Anda. Saya, Suke, tidak memiliki banyak hal lain, tetapi saya memiliki tulang punggung. Anda ingin saya mengenali orang lain sebagai orang tua saya? Itu hanya angan-angan, Suke berkata dengan dingin. Sikapnya sangat tegas. Buttfast dan Duan Jiude memutar mata mereka seketika. Tulang punggung? Omong kosong *T. Jelas bahwa Anda baru saja mengenali mereka sebagai orang tua Anda di depan mereka. Pemimpin fraksi Su, kenapa kamu tidak mencobanya? Kalau tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Mo Junchen juga mencoba membujuknya saat ini. F***CK off. Itu benar-benar tidak mungkin. Suke sangat keras kepala. Ryu Jingning tidak tahan lagi. Dia berkata tanpa daya, bajingan kecil, apakah kamu akan muncul di depan Jiang Hongyan seperti ini di masa depan? Apakah kamu akan membiarkan dia melihatmu dipeluk seseorang seperti bayi? Ayah, ibu, aku sangat merindukanmu. Tiba-tiba, Suke mengeluarkan jeritan menyayat hati yang penuh dengan emosi. Buttfast, Duan Jiude, dan Ryu Jingning semua berkata seolah-olah mereka mengharapkan ini. Heh, kawan. Saat ini, wajah Suke penuh dengan air mata. Dia memandang jiwa Guan Cucu dengan matanya yang berair dan berkata, Ibu, tolong turunkan aku dulu. Kalau tidak, jika kamu terus memelukku, aku tidak akan bisa berkultivasi. Aku akan mati lebih cepat. Dia hanya melakukan upaya putus asa dan tidak berharap itu berhasil. Namun, saat berikutnya, jiwa Guan Cucu mulai bergerak. Dia menurunkan tubuhnya perlahan dan mengendurkan lengannya dengan hati-hati. Lalu dia menurunkan Suke. Sialan, trik ini benar-benar berhasil. Buttfast segera berseru. Sudah kubilang darah lebih kental dari air. Trik ini pasti berhasil. Duan Jiude juga tertegun. Kemudian dia mulai menyombongkan diri. Tidak buruk, Duan Jiude. Suke juga terkejut dan senang karena dia tidak menyangka akan semudah itu. Xuan Yuan Qixiang, turunkan aku. Sekarang Guan Cucu sudah selesai memeluk Guan Cucu, giliranmu kan? Aku bukan anakmu, F***CK. Biarkan aku pergi, aku akan membiarkan istrimu terus memelukku, oke? Xuan Yuan Qixiang tertawa dingin dan berkata, jadi, sudah waktunya untuk memberitahu orang-orang Akademi Istana Surga apa? Hei, apa yang kamu lakukan? Xuan Yuan Qixiang, turunkan aku? Pembaruan pertama hari ini ada di sini. Ngomong-ngomong, saya ingin meminta suara bulanan. Dikatakan bahwa selama 7 hari-hari buruh, pemungutan suara bulanan akan memiliki efek ganda. Dengan kata lain, setiap kali Anda memberikan suara, itu akan dihitung sebagai 2 suara. Karena itu, jika Anda memiliki suara bulanan, cobalah untuk memberikannya terlebih dahulu.